Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan akan segera dilantik sebagai anggota parlemen pada 1 Oktober nanti. Meski terkesan biasa dan normatif, namun ada aroma politik di balik pengunduran diri Yasona di tengah kisruh dan juga isu RUU KUHP dan juga revisi Undang-Undang KPK yang banyak mendapat resistensi. Presiden kini justru seakan dibiarkan sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benarkah demikian? Sudah ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat pagi, Bang Ray. Pagi, Bung. Bang Ray, ini kan pejabat yang mundur dari jabatan itu kan sudah biasa kan? Oh enggak juga. Ya, pertama tentu karena mereka diikat oleh komitmen kerja dengan masa bakti tertentu kan, 5 tahun gitu. Yang kedua tidak pekerjaan-pekerjaan mereka mestinya harus dituntaskan dulu sampai batas waktu itu gitu. Nah yang tentu yang ketiga adalah faktor yang yang bisa dipahami mengapa yang bersangkutan bisa mengundurkan diri atau tidak gitu ya. Kalau misalnya soal etik, ya, kedua soal hukum gitu ya, yang ketiga misalnya mungkin soal sakit gitu, itu faktor-faktor yang secara umum bisa dipahami kenapa yang bersangkutan itu menyatakan diri mundur, atau ada sesuatu yang secara prinsipil yang bersangkutan merasa berbeda dengan pimpinannya gitu, entah itu presiden, entah itu siapa. Kalau menurut Bang Ray, mana faktornya yang paling utama? Kalau yang kasus ini menurut saya setidaknya dua ya. Faktor pertama mungkin adalah soal mulai ada ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Presiden terkait dengan penundaan RKUHP dan undang-undang yang lain, plus juga dengan rencana Presiden untuk mengeluarkan Perpu gitu. Satu itu alasan yang satu, alasan yang lain adalah ya memang terkena aturan yang mengatakan pejabat negara, kementerian itu tidak boleh menjabat pada 2 jabatan negara sekaligus gitu, atau kena juga undang-undang MD3 dan persyaratan pemilu bahwa anggota DPR itu tidak diperkenankan untuk menjabat posisi lain di luar jabatan yang diembannya sebagai anggota DPR gitu. Jadi dua-duanya kena gitu. Tapi alasannya kan kalau Pak Menkumham dia juga punya alasan bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini kan ada masalah hukum, lalu kemudian juga ada masalah etis. Kalau dari sudut pandang etis gimana? Jelas tidak etis gitu menurut saya. Karena apa gitu? Karena nggak ada sebetulnya kan mereka pertama mengikat kontrak dengan Pak Jokowi itu 5 tahun. 5 tahun itu artinya per 20 Oktober 2019 kan sebetulnya itu. Setelah itu kalau diangkat kembali tentu bisa, kalau nggak diangkat kembali ya berarti ya selesai ininya kan. Itulah kontraknya Pak Jokowi. Selama Pak Jokowi tidak mengatakan yang bersangkutan atau dimundurkan ya tentu kontrak ini berjalan gitu. Nah, kalaupun yang bersangkutan merasa harus mundur, tentu ada alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Gitu. Artinya timing yang tidak tepat begitu ya? Kalau alasan ini semata-mata menurut saya karena berpindah dari kementerian menjadi anggota DPR. Kan kira-kira kalau kita pakai alasan ini, itu yang menurut saya tidak etis. Karena seolah-olah ngejar dari kekuasaan yang satu pindah ke kekuasaan yang lain gitu. Nah, kalau sejatinya gitu, kalau beliau memang ya katakanlah misalnya berminat untuk jadi anggota DPR, sejatinya yang mengundurkan diri sejak beliau mendaftarkan diri sebagai anggota DPR gitu. Jangan menang atau menang dulu. Ini kan asumsinya menang baru mundur. Kalau nggak menang jalan terus kan kira-kira gitu tuh. Jalan terus jadi menteri kan sampai masa jabatannya berakhir. Tapi gitu. Ini kan menjadi sorotan ketika yang namanya revisi Undang-Undang KPK, RKUHP juga kemudian mencuat. Soal timing ini menurut Anda seperti apa? Itu yang saya sebutkan tadi, sulit untuk juga memisahkan alasan ini. Karena ada beberapa menteri dengan situasi yang sama sampai sekarang belum menyatakan mundur. Misalnya Mbak Puan kan. Mbak Puan juga terpilih sebagai anggota DPR kan. Tapi sampai sekarang juga belum menyatakan mundur. Yang kita nggak tahu apakah akan melanjutkan masa baktinya sebagai menteri atau pindah menjadi anggota DPR yang kita nggak tahu gitu. Tapi setidaknya sampai hari ini Mbak Puan belum menyatakan diri untuk mundur dari kabinet. Anda tadi mengatakan sudah ada tampak sedikit ketegangan antara PDIP dengan Joko Widodo. Apa yang melatar belakangnya analisa? Saya kira karena ada rencana kalau RKUHP itu Presiden dengan PDI saya kira hampir sama karena beberapa poin di dalam RKUHP itu juga memang ditolak oleh PDI Perjuangan, khususnya yang berkaitan dengan banyaknya substansi undang-undang yang mengatur wilayah privat. Kayaknya PDI Perjuangan nggak terlalu suka dengan itu juga gitu. Satu-satunya alasan menurut saya nggak berbeda antara PDI dengan Presiden itulah rencana Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Jadi kalau sejak 2 hari setelah Presiden mengatakan rencana itu, habis pertemuan dengan tokoh-tokoh itu, kalau saya cek hanya PDI satu-satunya partai yang bereaksi mengatakan menolak ya, atau menolak rencana Presiden
untuk mengeluarkan Perpu. Nah, tapi kita nggak tahu lah apakah benar akan ditolak atau tidak, tergantung nantinya kan. Tapi setidaknya kelihatan reaksi negatif yang kuat dari PDI Perjuangan terhadap rencana Presiden untuk mengeluarkan Perpu ini gitu. Jadi selain beberapa pernyataan tokohnya, tentu saja pengunduran diri Pak Yasona ini juga merupakan sinyal dari mungkin sikap praksi PDI Perjuangan ini gitu. Tapi sebetulnya ini kan semua sekarang itu pada Presiden. Apakah Presiden mau menerima pengunduran diri itu atau tidak juga tergantung pada Presiden. Nah, kalau Presiden pada ujungnya mengatakan tidak menerima, artinya Pak Yasona sebetulnya dalam posisi sebagai anggota Menteri. Sampai 1 Oktober. 2 Oktober, 20 Oktober. Apa artinya gitu? Artinya kursi beliau sebagai anggota DPR ya bisa digantikan oleh orang lain, meskipun beliau sebagai pemenangnya gitu. Nah, ini tergantung Presiden. Kecuali nanti misalnya Pak Yasona tidak mengatakan diri mundur. Kalau ada kemudian yang beranggapan bahwa pas kondisi seperti ini, kemudian Pak Yasona mundur, ini seolah Pak Jokowi ditinggalkan. Ya, itu yang saya tidak etik itu. Pertama karena sebetulnya masih banyak tanggung jawab Pak Yasona kan. Bagaimana mensosialisasikan RKUHP, bagaimana mensolidkan undang-undang yang menyatakan untuk tunda ini, mana-mana saja yang harus diperhatikan kembali, mau dimasukkan, dikeluarkan dan seterusnya dari pasal-pasal, termasuk tentu saja mengawal rencana Presiden untuk mengeluarkan Perpu itu, karena bagaimanapun Perpu ini tetap nanti elemen teknisnya itu berada di dan dalam bagaimanapun gitu. Yasona Lawli kalau ketika menjabat Menkumham adalah pembantu Presiden dengan gitu sendirinya. ya. Makanya beliau berkewajiban untuk menjaga kalau misalnya Presiden tetap mengeluarkan Perpu. Jadi tugas Menkumham itu adalah mengkoordinir semua lembaga-lembaga negara untuk menerima Perpu ini, termasuk melakukan lobby ke DPR gitu. Bang Rey, ke depannya nih Bang, secara untuk masalah etis, kemudian juga di sini kan ada undang-undang, kemudian bisa berkilah kan, kemudian ke depannya seperti apa yang lebih Saya ideal kira soal etika ini? harus ada komitmen dari awal ya, bahwa mereka yang terpilih sebagai anggota kabinet, kalau mau maju lagi untuk jadi anggota DPR, kira-kira gitu ya, maka sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum dinyatakan menang atau kalah. Yaitu sejak mereka mendaftarkan diri, itu lebih fair. Sehingga dengan begitu jauh-jauh hari Presiden bisa membuat ganti, melakukan pergantian sedemikian rupa, macam-macam dan sebagainya, termasuk tentu saja kepada pemilunya. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan menjabat sebagai menteri lalu mencalekkan diri, itu keuntungan politiknya besar banget. Ya, karena Anda sempat menulis berkomentar di media ini ketamakan politik. Ya, itu yang saya sebut kalau begini caranya sih sebetulnya seperti orang yang mencari terus-menerus kekuasaan pada dirinya, gitu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini ditinggalkan masuk ke sini. Padahal dulu Pak Yasona terpilih, misalnya kalau Pak Yasona terpilih jadi anggota DPR, baru beberapa bulan menjadi anggota DPR, jadi anggota menteri, kan kira-kira itu ya. Jadi meninggalkan DPR untuk menteri, sekarang meninggalkan menteri untuk jadi anggota DPR. Itu yang saya sebutkan. Ada kemungkinan dia tidak dipilih lagi ke depannya? Kalau Anda melihat seperti itu, karena kalau dalam komentar-komentar di media, kalau saya pribadi menyatakan itulah yang harus dicari oleh Presiden. Carilah, Presiden harus membuka komunikasi dengan partai-partai politik pengusung sekarang. Bagi siapapun anggota DPR yang terpilih nantinya jadi anggota kabinet, dia harus mengikat diri ya sampai Presiden dinyatakan berhenti. Bang Rey, soal komitmen ini apakah perlu diatur dalam sebuah peraturan? Saya kira tidak perlu, asal etos etik dari para politisi kuat gitu. Karena kita juga lihat banyak anggota kabinet yang lain yang sebetulnya berpotensi untuk menang kalau mereka ikut anggota legislatif, meninggalkannya gitu. Karena memang harus ada pilihan. Itu maksud saya, pilihannya Anda mau total di sini ya atau Anda mau pindah gitu loh kira-kira. Faktanya kan ada banyak tuh wakil anggota kabinet yang dari partai politik yang kalau sekiranya mereka ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kemarin, punya potensi yang sangat besar, mereka akan terpilih kembali sebagai anggota DPR. Faktanya mereka nggak pilih. Meskipun belum ada juga jaminan akan terpilih. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan akan segera dilantik sebagai anggota parlemen pada 1 Oktober nanti. Meski terkesan biasa dan normatif, namun ada aroma politik di balik pengunduran diri Yasona di tengah kisruh dan juga isu RUU KUHP dan juga revisi Undang-Undang KPK yang banyak mendapat resistensi. Presiden kini justru seakan dibiarkan sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benarkah demikian? Sudah ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat pagi Bang Ray. Pagi, Bung. Bang Ray, ini kan pejabat yang mundur dari jabatan itu kan sudah biasa kan? Oh enggak juga. Ya, pertama tentu karena mereka diikat oleh komitmen